Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, mungkin kita telah berpuluh atau beratus kali menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Tak diragukan, menjenguk orang yang sakit itu adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, di antara kita banyak yang mungkin belum tahu bagaimana cara menjenguk orang yang sedang sakit yang sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Mengapa hal ini perlu kita perhatikan? Tentu tak lain agar menjenguk orang sakit yang merupakan satu ibadah yang besar ini fadilahnya dapat kita raih. Karena kita tahu semua fadilah-fadilah yang diperoleh dari suatu ibadah, termasuk di dalamnya menjenguk orang sakit, hanya bisa kita raih jika kita mengikuti apa yang digariskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang cukup tragis, masih banyak di antara kita yang belum paham bagaimana sih tuntutan atau tuntunan dari Nabi kita terkait khususnya saat kita menjenguk orang yang sakit. Maka dalam kesempatan kali ini izinkan ana mengangkat satu tema yang ana beri judul inilah 18 sunnah terkait adab menjenguk orang sakit yang telah banyak dilupakan umat. Saat ana menyebut 18, tentu bukan bermaksud bahwa adab menjenguk orang sakit dalam syariat ini hanya 18. Masih banyak adab-adab lainnya yang tidak ana sebutkan dalam kajian ini. Tapi ana menyebut 18 ini karena 18 perkara ini yang ana anggap paling penting untuk dipahami oleh kita semua karena kebanyakan di antara kita lalai dari 18 perkara yang akan ana uraikan dalam kajian ini. Saudaraku, terkait dengan motivasi dan perintah agar kita sudi kiranya menjenguk saudara kita yang sedang sakit terlalu banyak disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satunya adalah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari 5373. At'imul ja'i wa'udul marid. Kata beliau, berilah makan orang yang sedang kelaparan dan jenguklah orang yang sedang sakit. Hadis sahih ini menunjukkan menjenguk orang yang sakit benar-benar sampai diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momen yang khusus. Tak cukup di situ, bahkan untuk memotivasi kita agar kita ini mau menjenguk orang sakit, Nabi memberikan berbagai kabar yang menunjukkan betapa tingginya nilai ibadah menjenguk orang sakit. Salah satunya dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita mengatakan innal muslima idza 'ada akhahul muslim. Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim lain yang sedang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji, maka si penjenguk tadi senantiasa sedang berada dalam khurfah surga hingga dirinya kembali dari tempat orang yang sedang sakit tadi. Jadi selagi kita menjenguk orang sakit, selagi kita masih di sana, kita sedang berada dalam khurfah al-jannah. Saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah?"
Ya Rasulullah, apa itu khurfah jannah? Maka beliau menjawab, janaha. Khurfah jannah itu buah-buahan atau kebun-kebun surga. Sahih Muslim 2568. Maka seperti yang Anda sampaikan di awal, bahwa tentu fadilah menjenguk orang sakit ini, di samping hadis tadi yang Anda sebutkan juga ada banyak hadis lainnya yang insya Allah sebagiannya akan Anda sebut di bagian lain. Hanya akan bisa kita raih jika kita mengikuti sunnah-sunnah beliau saat menjenguk orang sakit. Maka Anda ingin uraikan masalah ini dengan bahasa yang mudah dan urut agar bisa kita amalkan. Kita langsung bagian adab yang pertama saat menjenguk orang sakit. Yaitu pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Kita telah tahu tadi, menjenguk orang sakit itu termasuk ibadah. Dan kita telah tahu dan sepakat, ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka niatkan saat kita menjenguk orang yang sakit karena mengharap ridho Allah semata. Innamal a'malu binniyat. Dan Allah juga selalu mengingatkan kita dalam segala urusan kita agar inna sholati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidup dan matiku semua hanya bagi Allah Rabb Alamin. Ini yang pertama, luruskan niat kita pada saat kita hendak menjenguk orang sakit semata-mata karena Allah. Yang kedua, bersemangatlah saat menjenguk orang sakit. Dan di antara cara kita agar tumbuh rasa semangat adalah dengan berharap dan mengingat pahala besar dari ibadah menjenguk orang sakit. Di antara pahala menjenguk orang sakit, selain yang tadi Ana sebutkan di hadis bahwa orang yang sedang menjenguk orang sakit berada dalam khurfah jannah, kebun surga, selagi ia belum pulang dari tempat orang yang sedang ditengoknya. Juga ada keistimewaan lain yang dengan ini diharapkan bisa memotivasi kita agar kalau kita mendengar ada saudara kita yang sakit, segera kita datang ke sana. Di samping ini perintah Nabi SAW juga karena besarnya pahala di dalamnya. Di antaranya fadilah lain yang disebut adalah apa yang disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ada maridon auzala akhon lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadi bi antibta wa toba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, mengunjungi orang sakit atau kita kunjungi saudara kita, tapi karena Allah tadi, ya, maka akan ada yang menyeru kepadanya. Para ulama mengatakan yang menyeru ini malaikat. Apa seruan malaikat itu? Engkau telah berbuat baik. Langkah kakimu juga baik. Serta engkau kelak akan tempati rumah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi 2008. Syalbani rahimahullah dalam Mishkatul Masabih 5015 menyatakan hadis ini sahih. Bayangkan saat kita melangkahkan kaki mengunjungi orang yang sakit, maka selalu malaikat akan berseru, engkau ini telah berbuat baik, langkah kakimu penuh kebaikan, bahkan engkau kelak akan berada di surga. Dalam hadis lain disebutkan pula, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi.
tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, melainkan ia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai petang. Bayangkan, saat kita ini menjenguk saudara kita, kalau menjenguknya pagi, 70.000 malaikat akan terus berdoa kebaikan untuk kita yang menjenguknya sampai petang. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan jika dia menjenguknya itu sore, maka ia pun sama akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi harinya. Tak cukup di situ, lalu dalam hadis ini dikatakan wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya ia sebetulnya yang sedang menengok orang sakit itu pada dasarnya sedang berada di tengah-tengah kebun surga. Hadis riwayat Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi 775. Saudaraku, saat kita mengingat keutamaan dan besarnya fadilah menjenguk orang sakit, seperti tadi telah Ana sebutkan, semoga ini akan memotivasi kita. Setiap mendengar saudara kita yang sakit, segera kita datang ke sana, dan semoga fadilah-fadilah tadi dapat kita raih. Amin. Sekarang yang ketiga, jangan lupa saat kita akan menjenguk orang yang sakit, bawalah oleh-oleh atau bantuan baik bagi yang sakit atau keluarganya. Mengapa hal ini diperlukan? Dan mana dalil landasan ini? Bukankah Nabi kita pernah menyatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, orang ini sedang susah, lalu kita mencoba melapangkan kesusahannya. Tentu tak diragukan orang sakit dan keluarganya ini orang yang sedang susah. Lalu kita coba lapangkan dengan menjenguknya, mendoakannya, memberi bantuan padanya. Maka naffasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Kelak Allah akan melapangkan darinya dari kesusahan di hari kiamat. Lalu beliau pun menyambung sabdanya, wa man yassaru ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin yang sedang dilanda kesulitan. Tak diragukan, orang yang sakit, keluarganya, itu juga termasuk orang yang sedang dilanda kesulitan. Maka apa balasannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan bagi dia yang mau membantu saudaranya yang sedang kesulitan itu di dunia maupun di akhirat. Sahih Muslim 2699. Makanya saat kita akan menjenguk orang sakit, siapkan kita. Mungkin kita bantu, apalagi kalau keluarganya dari golongan yang tak mampu, berusahalah kita bantu. Mungkin untuk biaya di rumah sakit, biaya berobat, untuk membeli obat dan sebagainya. Juga termasuk membawa makanan yang disukai baik orang yang sedang sakit atau keluarganya. Ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman 7678. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 1096 sahih. Nabi kita pernah mengatakan, afdolul a'mal, seutama-utamanya amal solih adalah, di situ disebutkan salah satunya, au tut'imahu khubzan, atau kau memberikan baginya khubuz. Khubuz itu roti. Jika kita memberikan saudara kita yang muslim, walaupun tidak dalam keadaan sakit,
berupa roti ini contoh saja karena roti salah satu makanan favorit dan terenak di zaman beliau itu. Itu sampai dikatakan sebagai afdolul a'mal. Bagaimana kalau kita memberikannya kepada yang sedang membutuhkan, sedang sakit. Ya, dan kita berikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang sakit atau keluarganya. Tentu ini lebih utama lagi. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, ingat jangan pernah berkata yang buruk-buruk di situ. Bahkan wajib bagi kita untuk selalu berdoa kebaikan. Baik bagi orang yang sedang sakit itu, untuk orang yang sedang sakit itu atau keluarganya. Makanya Nabi kita mengingatkan idza hadartumul maridho awil mayyit, jika kamu sedang menjenguk orang yang sedang sakit atau jenazah yang baru saja wafat, faqulu khairan, maka ingat, berkatalah kalian di situ yang baik-baik saja. Mengapa? Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun, karena di situ ada malaikat yang selalu akan mengaminkan apapun yang kamu ucapkan saat itu. Sahih Muslim 919. Jadi jangan kita memberi tambahan beban kepada orang yang sedang sakit. Kita ngomong keburukan yang sedang sakit ini dulu sih ini gara-gara ini pelit sih dia. Jangan begitu. Ya akhirnya begini. Nih malaikat ada di situ yang akhirnya mengaminkan doa kita. Kita harus kasihan kepada saudara kita yang muslim tadi. Doakan kebaikan. Doakan dia dengan penuh kasih sayang. Jangan kita mendoakan atau menceritakan atau mengatakan hal-hal buruk untuknya yang akan menjadi beban baginya. Jika ini telah dipahami, kita masuk sunnah kelima. Untuk orang yang menjenguk, utamanya sekalipun ini bukan wajib, tapi yang utama posisi duduknya hendaklah dekat di posisi kepala orang yang sedang sakit. Jadi posisinya kita dekat dengan sisi kepala orang yang sedang sakit. Dalil masalah ini adalah apa yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa saat Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sedang sakit, maka di situ diantaranya disebutkan fa'atahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, setibanya di sana Nabi menengok, Nabi mendatangi menjenguk orang yang sedang sakit, dan setelah sampai di sana, ya, maka ya'udu, setelah Nabi menengoknya, ya, Nabi mendatangi orang yang sakit tadi, sampai di sana, faqa'ada inda ro'sih. Nabi duduk inda ro'sih, di sisi arah kepala orang yang sedang dijenguknya itu. Sahih Bukhari 1356. Dan secara akal juga bisa diperkuat. Mengapa di dekat sisi kepala kita disunnahkan posisinya saat menjenguk orang yang sakit? Ini tentu untuk memudahkan kita komunikasi saat kita mungkin menjenguk orang sakit, kita akan bertanya bagaimana keadaannya. Dengan posisi kita lebih dekat dengan kepala orang yang sakit, lebih memudahkan kita untuk komunikasi, dan si sakit pun tidak perlu mengeluarkan energi besar tatkala menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu salah satu hikmahnya tentunya. Itu yang kelima. Yang keenam sekarang masuk. Sunnah yang keenam yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa saat kita tiba di tempat yang sakit, ketemu dengan orang yang sakit, yang pertama kita lakukan menanyakan kabar dari orang yang kita tengok itu. Dalil masalah ini adalah apa yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa saat Nabi menengok orang sakit, maka di antara perkara yang beliau tanyakan pertama adalah kaifa tajidu? Wahai fulan, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Itu yang dilakukan Nabi. Kalau beliau sedang menengok orang sakit, datang, beliau tanyakan dulu, kaifa tajidu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu?
Ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi nomor 983. Maka biasakan, terutama saat kita menengok orang sakit, jangan lupa tanyakan dulu bagaimana kabarnya. Walaupun kita tahu dia sedang sakit, tapi tetap sunnahnya nanyain dulu kabar. Itu yang keenam. Sekarang kita masuk adab yang ketujuh. Hiburlah hati orang yang sakit agar menjadi tenang jiwanya. Kita hibur dengan tidak nakut-nakuti penyakitnya. Jangan kita datang ke orang sakit, walaupun kita ngelihat dia ini cukup lumayan sakitnya, kita justru membuat dia stres. Oh, kemarin saya juga nengok teman saya yang sakit kayak kamu, mati besoknya misalkan. Ini tentu saja kita ya namanya orang yang bikin teror kepada orang yang sakit, bukan menghibur. Ya, sementara Nabi kita dalam hadis riwayat Baihaqi 7678 dalam Syu'abul Iman yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 1096 sahih mengatakan afdhalul a'mal seutamanya amal sholih adalah antudkhila ala akhikal mu'min, engkau memasukkan ke dalam hatimu pada orang yang beriman dari kalangan saudaramu itu sururo, rasa senang, gembira. Jadi kalaupun kita lihat dia sakit, sakitnya lumayan, jangan kita ngomong memperparah. Waduh, berat banget kamu kok kepalanya gini ya, sampai darah. Jangan. Ya, kita hibur, kita tentramkan hatinya. Kita katakan, oh insya Allah ini enggak masalah, insya Allah ini akan baik-baik saja. Sehingga orang yang sakit ini seakan ada motivasi dari kita. Ya, dengan menghibur hatinya, bukan semakin meneror. Hadirnya kita di sana bikin orang yang udah sakit, kitanya nakut-nakutin dengan kabar-kabar buruk. Tentu ini bukan sikap yang benar saat kita menengok orang yang sakit. Sekarang kita langsung yang ke-8, yaitu berdoa kesembuhan. Jangan lupa, kita doa untuk yang sakit ini dengan memberikan doa-doa kesembuhan yang terbaik. Dalil masalah ini terlalu banyak. Salah satunya bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala 'ala al-marid kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau menengok orang yang sedang sakit, maka beliau berdoa untuk orang yang sakit ini. Doanya diantaranya banyak yang mungkin kita sudah hafal, semacam adhibil ba's. Ya, kemudian Rabbanas isfi antas syafi la syifa illa syifa'uk dan seterusnya. Yang mungkin kita semua sebagiannya sudah hafal. Ini tadi hadis ya yang sahih di nomor 5742. Atau juga bisa di dalam hadis lain Sahih Bukhari 5656, yaitu beliau mengatakan jika idza dakhala ala man ya'udu qol, beliau jika mengunjungi orang yang sedang sakit, menjenguk orang sakit, beliau langsung berkata, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Ya, semoga dengan sakitmu ini akan menjadi bersih dosa-dosamu, akan menjadi sembuh penyakitmu insyaallah. Ini dalam Sahih Bukhari. Intinya kita berdoa untuk kebaikan, kesembuhan bagi yang sedang sakit. Sekarang kita masuk yang ke-9. Jangan lupa pula, dianjurkan kita mengajarkan orang yang sakit agar meruqyah dirinya sendiri dengan ruqyah syariah. Sebab hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Di samping kita mendoakan kepada yang sakit, kita ingatkan, saudaraku, kalau bisa antum ruqyahlah dirimu sendiri. Dalil masalah ini bersumber dari satu hadis di mana saat beliau sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya yang sedang sakit bernama Utsman bin Abdul As, maka Nabi lalu berkata kepada Utsman bin Abdul As, "Do yadak 'alal ladzi ta'allam min jasadik."
Wahai Utsman, letakkan tanganmu di bagian badanmu yang sedang sakit. Jadi Nabi cuma ngajarin supaya yang sedang sakit, dalam hadis ini yang sedang sakit Utsman bin Abdul As. Letakkan tanganmu pada badanmu yang sakit, lalu waqul bismillah salasa. Lalu kau baca ruqyah. Caranya awali bismillah 3 kali, ya. Kemudian ada pula baca bismillah 3 kali, kemudian disambung dengan membaca 7 kali, yaitu di sini katakan waqal sab'a marrat a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Doa ini dibaca 7 kali, diulang-ulang. Bismillahnya 3 kali, diikuti doa yang tadi saya baca sebanyak 7 kali. Sahih Muslim nomor hadis 2202. Atau doa-doa lain yang sahih, ya, ruqyah syar'iyah yang sahih boleh kita ajarkan padanya. Kita lanjut yang ke-10. Ingatkan untuk yang sakit untuk selalu tetap berprasangka yang baik kepada Allah. Umumnya orang yang sedang sakit, apalagi sudah agak lama dirawat lagi, mulai orang yang sedang sakit ini buruk sangka, apa ini azab. Dia mulai, apalagi lalu mulai mengucapkan kata yang kufur. Ya Allah, sampai kapan saya gini? Maka pada saat itu selalu kita tanamkan padanya agar dia selalu baik sangka pada Allah. Dalil masalah ini ada salah satu hadis. La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsin adzon billah. Kita ingatkan misalkan dengan membawa sabda Nabi. Janganlah seseorang kamu di antara kamu wafat, mati, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sahih Muslim 2877. Kita ingatkan, saudaraku, ya, sekalipun aku tahu kamu sudah cukup lama sakit, jangan buruk sangka. Terimalah ini takdir Allah. Ini mudah-mudahan yang terbaik bagimu. Ada hikmah di balik penyakitmu. Jangan kau berburuk sangka. Ingat akan sabda Nabi. Janganlah salah seorang di antara kamu mati dalam keadaan buruk sangka. Maknanya, tapi hendaklah ia dalam keadaan selalu baik sangka kepada Allah. Nah, di antara hal yang dapat memotivasi agar orang yang sakit ini baik sangka pada Allah, karena boleh jadi orang ini sudah cukup lama sakitnya. Bagaimana nih cara menanamkan orang ini agar tetap baik sangka? Jangan dia lalu berpikiran ini, jangan-jangan Allah ngazab saya, kok Allah ini tega, ngasih saya sakit enggak sembuh-sembuh. Kita ingatkan dengan beberapa hadis tentang apa di balik hikmah Allah menguji seorang muslim dengan sakit, yang kadang walaupun sakitnya lama. Semisal dengan hadis yang mungkin kita sudah sama-sama tahu maknanya. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadi wa mali wa waladi. Cobaan akan selalu menimpa orang yang beriman, baik beriman laki-laki maupun orang beriman perempuan. Kita ingatkan dengan hadis ini kepada yang sakit. Saudaraku, bukankah Nabi mengatakan, tak henti-hentinya seorang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, akan Allah coba dengan cobaan. Cobaannya berupa apa? Fi jasadi, bisa dari jasadnya, wa mali, bisa hartanya, ya, kemudian juga bisa wa waladi, bahkan itu pun bisa menimpa pada anak-anaknya. Hatta yalqallah wa ma alaihi khoti'ah. Dan cobaan ini akan Allah terus uji cobakan sampai ia bertemu Allah tanpa dosa sedikit pun jika dia bersabar. Setiap dia dikasih coba oleh Allah. Hari ini anaknya sakit, besok istrinya, besok orang tuanya mungkin wafat, tapi dia terus bersabar. Maka orang ini kelak akan menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ingatkan hadis yang semacam ini untuk membuat dia baik sangka kepada Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi 2399 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 3414.
hasan sahih. Intinya bawakan kepadanya hadis-hadis yang memotivasi dia untuk selalu baik sangka kepada Allah. Semua cobaan ini bukan Allah kejam, bukan Allah tidak sayang padamu. Bahkan ketika kau diberikan musibah begini, di dalamnya ada fadilah yang karena sayangnya Allah padamu. Jangan kata sakitmu yang lama. Jika perlu tambahkan dengan apa yang terdapat dalam Sahih Muslim 2572. Ma min syai'in yusibul mu'min min nasobin wala hazanin wala wasobin hatta ham yuhimmuh illa yukaffirullahu bihi anhu sayyi'atih. Tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri, sekedar tertusuk duri saja, atau sesuatu yang lebih berat dari itu. Ya, kesedihan, galau, pokoknya musibah-musibah. Walaupun itu hanya tertusuk duri. Melainkan jika ia bersabar, Allah akan hapus dosa karenanya. Kita kasih dia. Bersabarlah wahai saudaraku. Jika tertusuk duri bisa menjadi mengangkat derajat seorang yang sedang sakit. Seorang yang tertusuk duri bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena kesabarannya. Bagaimana lagi antum yang sedang sakit cukup begini, cukup lama. Tentu kalau antum baik sangka, berharaplah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Itu yang kita kasih motivasi. Sehingga dia selalu baik sangka kepada Allah. Itu yang ke-10. Sekarang kita masuk yang ke-11. Mengingatkan kepada yang sakit, betapapun dia sakitnya payah, jangan berharap kematian. Udahlah saya mau mati aja daripada sakit ini. Tekankan jangan saudaraku. Dengan kita mengingatkan satu hadis, kalaupun kita tidak hafal redaksi Arabnya, minimal maknanya. Dalam hal ini sebetulnya ada hadis. La yatamannayanna ahadun minkumul maut lidurri nazalibi. Jangan salah seorang di antara kamu berangan-angan untuk cepat mati karena musibah yang menimpanya. Kita ingat-ingat aja. Paling tidak makna hadisnya. Jangan. Karena musibah, ya, entah sakit, entah apa, kemiskinan, lalu udahlah pengen berangan-angan mati. Jangan. Nah, tapi kalau kita melihat dia ini memang sudah sangat lelah, kelihatannya udah lama banget sakitnya, biaya tidak ada, keluarganya tidak mampu, dia kelihatannya sudah sangat berat banget. Lalu kita ingatkan seperti pada sambungan hadis yang tadi saya bacakan. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, kalaupun orang ini memang sudah tidak bisa lagi diharapkan karena beratnya cobaannya. Ya, sudah sangat sakit. Berat tanggungannya. Maka kita ingatkan, antum jangan berdoa, ya Allah cepatkan saya mati. Tapi berdoalah dengan doa yang ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkan umurku. Jika memang dengan panjangnya umurku baik bagiku. Menurut Allah tentunya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan ya Allah, matikan saja saya jika kematianku itu akan membawa dampak lebih baik bagiku. Tentu menurut di sisi Engkau ya Allah. Jadi beda kalau dia ngomong, ya Allah udah saya mati aja. Emangnya kamu tahu dengan kamu mati kamu akan lebih baik? Belum tentu. Tapi ketika kita memilihkan ini, mengikhtiarkan, mengembalikan kepada Allah. Dengan doa tadi, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkan saja umurku jika memang dengan panjangnya umurku akan membawa kebaikan bagiku. Wa tawaffani, dan mematikan saja saya ya Allah, idza kanatil wafat khairan li, jika kematianku akan membawa sesuatu yang lebih baik bagiku. Tentu dikembalikannya kepada Allah. Matikan saja. Beda perkaranya. Sebab yang kedua ini pada dasarnya kita tetap mengembalikan urusan perkaranya kepada Allah. Bukan karena kita semata-mata telah berputus asa dari rahmatnya.
Yang tadi saya bawakan, hadis tadi, jangan berharap kematian kalaupun terpaksa. Dengan berdoa tadi, Sahih Bukhari 6351 dan Muslim 2680. Sekarang yang ke-12. Tanamkan kepada orang yang sedang sakit agar dia selalu menggabungkan unsur harap dan takut. Terlebih kalau ini sakitnya udah lebih mendekati tanda kematian. Tanamkan. Harap dan takut. Al-khawf war roja. Ya, atau takut dan harap. Maksudnya apa? Rasa takut kepada Allah, mengingat banyak dosa-dosanya. Dia takut. Tapi dari satu sisi, dia pun berharap karena Allah itu Maha Pengampun. Semoga Allah mengampuni segala dosaku. Ketika dua sikap khauf dan roja ini bersatu pada seorang hamba, bukan cuma takutnya doang tanpa ada harap kepada Allah, seolah-olah Allah zat yang kejam, yang tak akan sudi memaafkan dosa kita. Bukan juga terlalu kita GR, berharap, seolah-olah kita tidak tahu Allah pun maha keras siksanya. Maka bagi kita gabungkan, ada rasa takut, ya Allah, aku akui, aku ini banyak dosa. Bagaimana aku akan menghadap kepadamu dengan dosa yang sepenuh ini? Tapi aku selalu berharap dengan sifat Rahman Rahimmu, semoga engkau sudi mengampuni segala dosaku. Kalau makna bebasnya seperti itu, muncul dua sikap ini, rasa takut, rasa harap. Yang dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin yang terhimpun dua sikap ini illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang ia harapkan. Kalau dia berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya, memberi keamanan di hari kiamat, ya Allah akan berikan. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah berikan pula keamanan apa yang dia khawatirkan. Kalau dia takut, ya Allah, dengan dosaku ini aku takut menghadap kepada engkau di yaumul hisab, ya Allah, maka Allah berikan keamanan. Selagi khauf dan roja digabungkan, rasa takut, rasa harap kepada Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi 983, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi 983. Yang ke-13, tetap mengingatkan orang yang sedang menjenguk orang sakit ini, tetap ingatkan kepada orang yang sakit itu dengan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban manusia di akhirat. Terlebih kalau orang yang sedang sakit ini sudah tambah berat, apalagi sudah ada tanda kematian. Misalkan terkait hutang piutang, terkait misalkan surat wasiat, jika orang ini memang mungkin lupa belum membuat wasiat. Kita mengingatkan kepada orang yang sedang sakit ini, terutama jika sudah tapak ini sakitnya, kita lihat tanda-tanda kematian telah muncul kepadanya. Kita ingatkan dia, ya, untuk juga banyak taubat, banyak istighfar, ya, bertaubat dari segala macam maksiat yang pernah dilakukannya. Selalu kita arahkan, saudaraku, aku nasihatkan kepadamu, kalau engkau ini merasa kita semua banyak dosa, sering-seringlah kita ayo bertobat, apalagi di dalam kita sakit. Kalau kau punya hutang, jangan lupa, saudaraku, ingat-ingat, catat dan ingatkan saudaramu. Kalau kau mau bikin wasiat, jangan lupa segera kau siapkan surat wasiatmu. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Kita berikan kepada orang yang sedang sakit ini nasihat yang baik-baik dan dengan bahasa yang lembut. Nabi kita menyabdakan dalam Sahih Bukhari 2942, "Wallah la ayyahdu bik rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am." Wallahi, kata Nabi, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui perantaraanmu, kita bisa memberi petunjuk. Dengan petunjuk itu yang tadinya lalai jadi ingat, yang tadinya belum taubat menjadi taubat, yang tadinya dia terlupakan menjadi ingat. Jika kau bisa memberikan petunjuk
biiznillah lewat kamu, maka itu jauh lebih baik daripada seekor unta merah. Di sini Nabi mengibaratkan unta merah karena zaman beliau unta merah ini simbol kekayaan tertinggi itu kalau orang memiliki unta merah. Mungkin kalau sekarang lebih baik dari BMW, lebih baik dari apalah gitu ya, sesuai dengan intinya petunjuk yang kita berikan kepada orang siapapun, terlebih yang sedang sakit, apalagi menghadapi kematian, lalu dengan itu dia menjadi kembali ingat kepada Allah, jauh lebih utama dari harta dunia semuanya. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari 2942. Saudaraku, jangan lupa, masih dalam poin ini, di antara perkara terpenting yang semestinya kita ingatkan kepada yang sakit, karena ini juga akan menyangkut kehidupan dia di akhirat, yaitu kita ingatkan kepada orang yang sakit atau keluarganya, jangan melakukan pengobatan dengan cara yang haram, apalagi kesyirikan. Seperti ke dukun, kita ingatkan, jangan, sekalipun betapapun parahnya penyakitnya, jangan tergoda. Kita takut akhirnya dia, pas habis dia ke dukun, di rumah dukun itu bahkan mati ketika dia berobat ke dukun-dukun yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingatkan, sabarlah saudaraku. Walaupun banyak mungkin keluarganya yang masih awam yang membujuk untuknya, sudah ayo dukun anu ke gunung anu, ya untuk melakukan pengobatan apa istilahnya orang pintar ini itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terkecoh. Kita khawatir pas kita ke sana lalu kita mati di saat kita datang ke dukun-dukun dan sebagainya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa na'udzubillah min dzalik. Juga kita ingatkan lagi agar orang yang sakit ini juga keluarganya agar jangan seperti menggantungkan jimat. Karena ini ya ada rajak nih supaya ini siapa tahu penyakitnya bisa cepat sembuh. Ingat, kita peringatkan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 156 yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 492. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang berani menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat musyrik. Ingatkan perkara itu, terutama tauhid. Tanamkan. Jangan sampai orang yang sakit ini mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk yang ke-14. Mengingatkan yang sakit. Jika telah tanda terlihat semakin parah orang yang sakit ini, bahkan tanda kematian telah muncul padanya yang bisa kita lihat, kita amati, sudah sangat berat. Agar ia mengingat, agar ia diingatkan, saudaraku, buatlah wasiat jika keluarganya masih banyak pelaku-pelaku bid'ah. Dia bikin wasiat dulu agar nanti kalau dia mati, jangan sampai aku diperlakukan di saat penguburanku, di saat pengurusan jenazahku dengan perkara-perkara bid'ah. Aku berlepas diri dari setiap kebid'ahan yang kalian lakukan saat mengurus jenazahku. Diingatkan, jika perlu buat surat wasiat. Ini bukan perkara mengada-ada. Ini perkara telah dilakukan oleh bahkan sekelas sahabat senior. Yang pada saat itu padahal bid'ah boleh disebut tidak ada di zaman beliau. Tapi itu sudah diingatkan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagai contoh. Tatkala beliau sedang sakit berat yang menghantar pada kewafatannya, maka beliau panggil keluarganya. Lalu beliau mengingatkan, di antaranya ilhadu li lahdan wansibu alayya labin nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau nanti aku mati, buatkan bagiku liang lahat, tancapkan satu nisan saja di atas makamku. Sunnahnya, nisan itu satu.
Maka beliau mengingatkan, awas kalau aku mati, nisannya cukup satu saja. Ya, sebagaimana hal ini yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diwasiatkan oleh orang sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahih Muslim 1606. Jika di zaman beliau yang relatif bid'ah belum, hampir dikatakan belum ada, belum banyak muncul, sudah begitu, bagaimana di zaman kita? Yang bid'ah telah sangat sulit dikendalikan. Kebanyakan keluarga kita awam, maka berwasiat atas hal-hal yang ini tentu lebih pantas untuk kita lakukan. Ini bukan cuma satu sahabat ini. Abu Burdah rahimahullah juga mengisahkan. Auso Abu Musa hina hadarul maut. Dulu Abu Musa radhiyallahu an, tak kala tanda kematian datang padanya, maka beliau memanggil keluarganya seraya mengingatkan, idzan talaqtum bijanazati, jika kelak kalian berangkat mengantar jenazah saya mati, saya diantar ke kuburan, fasri'ul basya, maka antar jenazahku, usung jenazahku, dan dengan berjalan kaki, wala yattabi'uni mujammar, jangan di antara kalian yang berani membawa pedupaan. Seperti kita yang sekarang. Hampir di antara kita bawa pedupaan. Bahkan bawa bunga-bungaan. Yang semua ini bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia memberikan wasiat-wasiat lain lagi. Yaitu tentang terkait perkara yang sangat mungkin khawatir beliau muncul keluarganya menyelenggarakan jenazah, menyalahi sunnah. Gitu. Maka beliau kasih wasiat dulu. Sampai pada akhirnya, apa yang beliau katakan? Setelah beliau memberikan nasihat, jangan bawakan pedupaan. Kalau aku wafat, antar jenazahku dengan berjalan kaki, dengan cepat. Ya, kemudian juga beliau katakan, jangan diantara kalian itu ada yang meratapi aku dengan berlebihan. Ya, jangan. Ya, maka beliau mengatakan, wa ushidukum annani bari'un min kulli haliqah aw saliqah ila akhir hadis. Dan aku ingatkan, aku berlepas diri dari tindakan-tindakan kalian yang saat mengantar jenazahku dengan cara mencukur rambutnya, menunjukkan ratapan gitu. Pokoknya perkara-perkara yang menjadi secara syariat. Aku menyatakan bari, berlepas diri. Ini riwayat yang dari Abu Burdah ini adalah riwayat yang disampaikan dalam Sahih Muslim nomor hadis 149. Sekali lagi, jika di zaman utama itu wasiat untuk menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah sudah disampaikan, padahal zaman itu zaman yang relatif bersih dari bid'ah. Terlebih lagi di zaman kita yang sunnah semakin terasing, bid'ah semakin banyak, jangan lupa di antara kita. Apalagi kalau kita tahu keluarga kita masih kebanyakan awam, kita kasih dulu wasiat. Dan kita katakan, andai pun nanti Anda melakukan apa-apa yang menyelisihi sunnah dalam pengurusan jenazahku, aku menyatakan berlepas diri. Kasih surat wasiat. Ini adalah sunnah. Itu yang ke-14. Sekarang yang ke-15. Ini perkara yang sering juga kita salah. Kita kadang saat menjenguk orang sakit, lalu kita bawa kue, kita bawa makanan, kita bawa buah misalkan, lalu kita tanya, kamu udah enggak makan-makan ya? Ya, kita maksa. Pesakit ini, kamu harus makan, ini dipaksain gitu. Ini tidak benar tindakan ini. Mengapa? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tukrihu mardokum ala ta'am wasyarab. Jangan kalian paksa orang yang sedang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Enggak usah dipaksa. Walaupun dia udah 2-3 hari, enggak usah dipaksain. Kalau nganjurin, coba kamu makan dikit ya, agar enggak mengapa. Tapi enggak usah dipaksain. Mengapa? Fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Karena Allah telah memberi mereka yang sedang sakit itu makan dan minum. Sekalipun kita enggak lihat.
Jadi jangan dipaksakan lagi. Ini riwayat Tirmidzi 2040 kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' 7439 hadis ini sahih. Jadi jangan memaksakan kalau orang yang sedang sakit ini bahkan kalau makan muntah. Ya kita dipaksa ayo kamu harus. Jangan. Biarkan, jangan khawatir, Allah yang akan memberinya makan dan minum selama sedang sakit. Sekedar anjuran, kalau jadi coba kamu dikit, sok sesendok madu dulu, tentu tidak mengapa. Tapi kalau memaksakan, apalagi setelah kita tahu orang yang sakit ini, kalau kita kasih makan dia muntah, kita tetap paksain, tindakan ini menyelisihi sunnah Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang ke-16. Ini termasuk perkara yang juga banyak orang tidak paham. Kadang orang yang sakit, 1 pekan sampai setengah bulan pakaiannya itu saja. Sampai penuh dengan najis, pakaiannya bau, jarang diganti. Allahul musta'an. Ini tidak benar. Bahkan keluarganya harus kita ingatkan agar pakaikan untuk orang yang sedang sakit ini pakaian yang bersih. Jika perlu setiap waktu. Kalau sudah kelihatan, sudah ini, ada apalagi ada najis apa, ganti. Yang bersih. Mengapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, lamma hadarahul mautu da'a bi thiyabin judadin falabisaha thumma qala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saat beliau ini sedang sakit dan beliau merasa sakitnya udah tambah parah, makin hari tambah parah, seakan kematian udah mulai terasa dekat, maka beliau segera minta kepada keluarganya agar dikenakan pakaian yang baru, bahkan minta pakaian yang baru. Sedang sakit minta pakaian yang baru. Mengapa? Ternyata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan alasan. Sabitu Rasulullah SAW, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yub'atsu fi thiyabih allati yamutu fiha. Kelak seorang mayat dibangkitkan oleh Allah itu dengan pakaian terakhir yang ia pakai saat wafatnya. Mayat pertama, walaupun nantinya semua telanjang, tapi waktu pertama dibangkitkan itu pakai pakaian terakhirnya yang dikenakan terakhir dia pakai. Kalau pakaiannya kumal, banyak najis, dibangkitkan dalam keadaan begitu. Ini hadis riwayat Abu Daud 3144. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' juz 5 halaman 321 sahih. Dan Syekh Al-Albani pun menyahihkan ini dalam Shahihul Jami' 6739. Maka saudaraku, apalagi jika yang sedang sakit, mendekati kematian itu orang tua kita. Jangan biarkan, terkadang kita tega sampai setengah bulan, enggak pernah diganti, kumal, maaf, air kencing, najis apa campur. Jangan. Pakaikan pakaian yang terbaik baginya sebagai bakti kita kepadanya. Dan ingat pada hadis tadi. Jika ini telah jelas, kita masuk yang ke-17. Orang yang menjenguk hendaklah berdoa untuk dirinya sendiri, yaitu bersyukur kepada Allah jika dia tadi melihat orang yang sakit itu sakitnya dengan sakit yang mengiris jiwa. Dia bersyukur pada Allah dengan berdoa kepada Allah, intinya memuji kepada Allah yang telah memberikan dia kebaikan apa yang tidak ditimpakan seperti kepada si fulan itu. Namun tentu saja doa ini jangan di hadapan orang yang sedang sakit tadi. Tentu nanti akan menyinggung dan bahkan membuat susah hatinya. Ya, ada hadis. Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdilan lam yusibhu dzalikal bala. Barang siapa ada orang yang sedang tertimpa cobaan, dia melihat ada orang yang sedang musibah, ya, kecelakaan, ngeri, ini kupingnya begini, matanya begini, pokoknya ngeri, ditimpa bala. Dia melihat. Lalu ia berdoa dengan doa yang tadi ana bacakan.
yaitu doanya alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku afiah, menyelamatkan aku dari musibah seperti yang telah menimpa Anda. Coba antum lihat. Aku bersyukur pada Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah seperti musibah ini yang telah menimpa Anda. Kalau orang yang sakitnya mendengar, dia tersinggung, ya, seolah-olah dia mensyukuri. Makanya doa ini jangan dibacakan di hadapan orang yang sedang sakit. Cukup didengar oleh sendirinya ketika dia keluar setelah menjenguk, ya, dan seterusnya tadi. Maka barang siapa yang membaca semacam itu, lam yusibhu dzalikal bala. Nabi kita mengatakan, kalau dia mendengar, melihat orang yang sakit lalu dia doa dengan tadi, segala puji ya Allah, Engkau tidak memberikan cobaan seperti yang Kau berikan pada saudaraku ini. Kalau makna bebasnya, maka Allah akan menjaga dia tidak terkena bala yang seperti menimpa saudaranya itu. Ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi. Baiklah, sekarang kita masuk pada sunnah yang terakhir, yakni yang ke-18. Ini termasuk sesuatu yang sangat penting, yakni jika Anda telah selesai menjenguk orang yang sakit, kemudian Anda mendapati orang yang sedang sakit itu memiliki misal cacat pada tubuhnya yang bisa membuat jijik orang yang tahu, maka jangan pernah kita ceritakan aibnya kepada siapapun. Jangan diceritakan kepada teman-teman kita, misalkan, tadi waktu saya nengok si fulan, ternyata si fulan pada bagian ininya begini begitu, yang membuat orang merasa jijik padanya. Tutuplah aibnya. Hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib yang ada pada seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan membalasnya dengan Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Sahih Bukhari 2442. Maka sekali lagi, jangan kita ceritakan kepada siapapun aib sesuatu yang menjijikan, termasuk di dalamnya tentunya yang ada pada orang yang sedang kita tengok. Jika memang pada orang yang sakit ini ada sesuatu yang tak layak, jangan pernah diceritakan pada siapapun, tutup itu untuk kita sendiri. Saudaraku, demikianlah 18 adab terpenting yang perlu Ana sampaikan dan ingatkan terkait adab menjenguk orang sakit agar dapat bisa meningkatkan kualitas ibadah kita terkait terutama saat kita menjenguk orang sakit, sehingga fadilah menjenguk orang sakit seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW dapat kita raih secara maksimal. Amin. Ana tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.